Em, aku potong kumis ya? Ah? Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh, aku suka cowok berkumis. Lah, kenapa? Soalnya katanya cowok berkumis itu turunan lele, bukan buaya. Nggak boleh. Iya, iya. Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak, amin. Langsung kita analisa ya guys ya. Saya cari pairnya dulu ya. Teman-teman cari posisi yang enak, kita fokus belajar. Oke guys. Oke, EJ ini kelihatannya ada peluang guys. Coba kita analisa ya. Seperti biasa dari HTF dulu ya guys ya. Ini di daily, nah dia di reject dari atas ya. Harga naik kemudian sekarang turun. Coba kita tandai dulu ya dengan garis horizontal. Dia di reject itu ada apa nanti di sebelah kirinya. Nah kira-kira seperti ini ya. Jadi dia sampai level situ, kemudian harga turun. Nah ini kita cek di time frame yang lebih besar, di weekly. Oh ini guys, itu ada over under pattern itu ya, ya kan? Terlihat Quasimodo ya. Nah jadi dia di reject ya di level QML ini ya. Coba kita cek di time frame monthly ya. Nah itu ya terlihat jelas ya, itu harga di reject. Nah di sini kalau kita nggak terlambat, kita berada pada posisi QML, nah kita bisa bersiap-siap sell itu guys, dan itu bisa apa namanya, berhari-hari ya. Ini kan bulanan ya. Nah itu sudah berapa pip itu? Itu sudah banyak ini time frame monthly ini ya. Nah oke, tapi enggak apa-apa, ini masih ada potensi turun ya, tapi ini time frame besar loh ya. Itu di reject. Nah oke, kita coba turunkan time frame lagi. Kita cari yang pendek-pendek dulu aja ya. Nanti nggak tahu kita ketemu intraday atau apa namanya, scalping ya. Coba saya cek dulu. Di daily ini guys, saya melihat ada QM shadow. Coba ya saya tandai ya. Sebentar ya. Nah ini guys, ada sumbu atas dan sebelah kiri ada sumbu yang lebih rendah ya. Sumbu sebelah kiri itu sebagai bahu kiri ya. Jadi sumbu ini apa namanya, punyanya candle ini. Berarti apa, harga yang paling bawah itu harus di break dulu syaratnya untuk menjadi QM ya. Maka di candle ini itu harga terbawahnya itu ini, dan ini sudah di break ya, clear ya. Nah seperti ini ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada entry point yang kita markingkan QM shadow ini ya guys ya. Nah ternyata entry pointnya di break ya guys ya, dia nggak di respect ya. Nah kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini late retest. Coba dia quick retest dari candle merah besar ini, dia naik. Nah ada potensi besar dia akan kembali turun guys ya. Jadi ini sayang sekali late retest ya. Tapi kita masih ada kesempatan ya guys ya. Kalau QML di break, kita cek QML-nya ada area base enggak, ada area SND enggak. Kalau ada berarti ada potensi QMM guys ya. Nah ini kita cek di time frame yang lebih kecil. Coba kita cari area base-nya ya di level QML-nya ya. Yuk kita geser ke kanan ya. Kita cari apakah ada base ya. Nah ini guys, ketemu ya guys ya, base ya. Jadi ada base kemudian dia naik. Nah ini lihat ya guys ya. Jadi dia turun lagi ke entry point tadi, kemudian di reject ya, dia naik. Nah ini menjadi QMM guys ya. Sampai sini nyambung ya guys ya. QM yang gagal menjadi QMM
masih ada potensi gitu loh maksudnya ya. Untuk lebih detailnya mengenai QMM ditunggu ya Killer Setup The Series selanjutnya ya. Nah nanti saya siapkan materinya. Oke, jadi ini sebenarnya kita terlambat ya. Kita nggak dapat entry point di QMM tadi ya. Ini market sudah naik ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba cari ya tujuannya itu naiknya sampai mana. Nah ini saya cari supply-nya ya. Nah di H1 ini supply-nya di sini ya. Maka menurut saya ini masih ada potensi untuk naik sampai di area supply itu guys. Gitu. Jadi kita masih ada potensi untuk buy ini ya. Cuman kita terlambat tapi nggak apa-apa. Ini juga ada area supply guys. Drop base drop. Nah ini ya. Nah drop base drop ini supply ini sudah direspon ya. Harga kembali turun. Tapi nggak sampai apa namanya demand yang bawah ya. Jadi supply drop base drop ini sudah tidak fresh. Maka analisa saya ini akan tertembus mencari supply yang baru. Ya, jadi QMM ini masih akan berlanjut untuk naik ke atas. Ya, tapi ingat kita di time frame yang weekly sama monthly ini itu sedang turun ya. Nah, ini kita sedang membidik tren kecilnya ya. Jadi seperti itu. Coba saya lihat di time frame yang lebih kecil ya guys ya, untuk melihat lebih detail ya. Kita mau entry di mana ini ya. Sebentar. Ini ada SNRC itu ya guys ya, tapi tidak valid ya. Kenapa? Karena resisten di break dia membuat drop base rally tapi nggak sampai ngebreak resisten lagi. Jadi hanya satu resisten yang di break ya. Jadi dia mengambil poin RBS-nya di sini ya. Kemudian dia masih mantul di area supply tadi. Nah ini masih sideways ya di sini ya. Oke, saya coba cari entry point lagi ya. Sebentar. Nah ini di time frame M5-nya guys ada SNRC2 lagi ya. Coba saya markingkan ya. Ya, ini ada resisten ditembus ya, kemudian dia ada drop base rally, dia naik. Nah ini masih dipantul dan sekarang mau turun mengambil entry point lagi untuk naik ke atas ya. Jadi saya akan mengambil entry point di sini ya, dapatnya di M5. Oke, jadi saya akan siap-siap buy ya ini ya. Oke, sekarang kita coba cek konfirmasinya ya di time frame yang lebih besar. Jadi teman-teman kalau menemukan setup harus cari konfirmasinya ya, cek ya apakah bagus konfirmasinya. Nah ini guys di H1 ya kita ketemu ya, di sini ada bullish engulfing ya. Nah ini entry pointnya. Nah ini bullish engulfingnya berada di body engulfing ini ya. Nah ini bagus sekali ya. Nah ini harga sudah mendekati entry point, kita bisa bersiap-siap untuk buy ya guys ya. Saya akan pasang buy limit ya guys ya. Nah di entry point sini ya 14044 ya sekian lah ya. Jadi saya mau pasang buy limit. Sebentar ya guys ya. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah ini saya mau pasang buy limit di sini ya. Jadi semoga entry point kita terangkut ya. Lalu menjalankan tugasnya. Sekarang kita coba cari itu ya level TPSL-nya ya. Oke, TP-nya berarti di sini tadi ya, di apa namanya supply tadi yang sudah kita analisa ya. Harga akan mencapai situ karena QMM tadi ya. Saya setting dulu TP-nya. Nah, sudah ya guys ya. Oke, di sini ya.
Lalu untuk SL-nya sebentar ya. Nah, ini ya, di swing terdekat ini ya. Sebentar. Oke. Ya, berarti ini guys. Ini ya. Di swing ini jadi taruh di bawahnya ya. Nah, ini 140 ribuan ya, lebih aman di bawahnya sumbu ini ya. Oke, saya setting SL di sekitar situ ya. 140 ribu ya. Ya, oke, sudah ya guys ya. Jadi seperti ini SL dan TP-nya. Ya, jadi kira-kira 1:1,5 lah ya. Oke, enggak apa-apa. Karena kita sudah terlambat guys. Kalau kita dapatkan level QMM tadi, kita sudah enak ini, sudah floating profit ini, ya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba untuk sampai di TP-nya ya, karena analisa kita QMM tadi, ya. Oke, jadi kita tinggal tunggu hasilnya ya guys ya. Lah ini malah naik guys. Ayo dong, segera angkut buy limit saya dong. Ya udah, saya tambahi satu layer lagi aja ya guys ya. Saya nggak sabar guys. Oke, jadi kita cukup 2 layer aja ya. Yang satunya saya instan ya, daripada nanti nggak keangkut ya. Oke, SLTP-nya saya setting sekalian ya. Tunggu sebentar. Ya, oke, sudah ya guys ya. Jadi satu layer saya instan. Soalnya market sudah mulai aktif ini guys. Ya guys ya. Oh, sudah mulai kenceng ini. Ya udah, jadi kita ada 2 entry ya guys ya. 2 layer maksudnya. Ya, oke. Jadi kita tinggal tunggu hasilnya ya guys ya. Aduh guys, aduh, dikit lagi guys. Ini ya, hampir kena TP ya. Aduh, kenapa dia di reject di situ ya? Aduh, dikit lagi, malah turun. Bentar-bentar, ini harus dicek ini guys. Setelah apa namanya reject itu, candle merahnya kok sudah semakin kokoh ya kelihatannya ya. Nah, kita lihat candle to candlenya itu ya. Coba ini saya cek dulu di H4. Ya ampun guys, di H4 ini ada engulfing guys. Kita terlewat tadi ya guys ya. Nah, engulfing ini guys sudah diambil guys entry pointnya guys. Tadi kan kita di H1 ya. Nah, ini di H4 ini loh. Nah, engulfing ini sudah di reject guys di situ. Waduh. Tadi kita cari TP-nya di time frame H1 ya guys ya, di area supply. Ternyata dia hanya mengambil engulfing di H4 ini. Oke, nggak apa-apa. Ya berarti saya kurang teliti gitu aja guys. Nah, ini sebaiknya gimana ya action selanjutnya ya. Sebentar saya coba cek lagi. Iya, kita tadi di H1 ya supply-nya ya. Bentar. M30. Aduh, ini guys. Ini ada rejection, kemudian ini ada drop base drop guys. Nah, ini semakin kuat ini guys. Nah, ini drop base dropnya sudah diambil juga. Wah, ini berbahaya ini guys. Ini loh, coba saya markingkan dulu ya. Drop base dropnya ya. Nah, ini guys ya. Dari rejection sekarang ada drop base drop. Kemudian drop base dropnya ini apa namanya sudah diambil juga ya. Sekarang dia mulai
mengalami penurunan. Oke, coba saya cek sebentar ya guys ya. Nanti akan saya putuskan ini mau lanjut atau gimana ya. Sebentar ya guys ya. Ya oke guys, ini saya putuskan untuk cut profit aja ya guys ya. Nggak apa-apa walaupun eh, nggak dapet yang kita target ya. Nah, ya memang kadang-kadang seperti ini ya guys ya. Kita harus segera memutuskan gitu loh. Kenapa saya putuskan cut? Ya karena tadi di awal teman-teman ingat kan bahwa ini analisa di time frame yang besar itu weekly itu kan masih sell ya, karena ada QM tadi gitu ya, masih ingat ya di depan tadi ya. Nah, kita menggunakan setup QMM ini untuk apa namanya, tren kecilnya di H1 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya akan apa namanya, memprediksi ini harga masih bisa turun guys gitu. Tapi saya nggak akan entry sell ya. Saya sebaiknya istirahat dulu aja. Ya, jadi ini nggak akan saya lanjut. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini trade kita kali ini cut profit ya, walaupun ini tadi tinggal sedikit lagi ya. Siapa di sini teman-teman yang sering ya, tinggal dikit lagi harga berbalik. Oke, nggak apa-apa. 1 hour later. Nah guys, ya kan, harga turun ya. Tadi kalau saya nggak cut, saya pasti kena SL ini. Coba tadi SL-nya di mana ini? Nah ini ya, di 140.000 ya SL-nya ya. Coba saya tandai ya. Nanti teman-teman coba perhatikan. Jadi kita evaluasi ya, kesalahan kita bagaimana supaya kedepannya kita tidak melakukannya lagi gitu loh. Ya, jadi ini penting dalam proses kita belajar ya guys ya. Evaluasi itu sangat penting ya. SL kita di situ ya. Nah ini kena ya kita ya SL-nya ya, kalau kita tidak cut tadi. Oke. Nah terus TP dan entry kita tadi coba saya tandai dulu ya. Nanti kita evaluasi bersama ya guys ya. Nah ini ya guys ya, titik entry kita SL dan TP. TP-nya nggak kesentuh, SL-nya yang kesentuh kalau kita tidak cut loss ya. Jadi apa namanya, betul ya keputusan kita tadi ya guys ya, bahwa kita harus cut ya. Ini tadi saya telat ya buka MT4-nya ya. Buka MT4 sewaktu sudah di reject dan lahir candle bearish. Nah kalau nggak terlambat ini bisa dapat 80-90 pips ya. Ya itu lumayan ya guys ya. Oke, tapi nggak apa-apa, nggak boleh kita sesali ya guys ya. Ya kita buat enjoy aja ya. Kita buat fun aja. Besok masih banyak waktu untuk kita cari profit ya. Oke. Jadi semoga video kali ini bisa membantu teman-teman dalam progres belajarnya ya guys ya. Dan bisa tolong untuk didukung channel ini ya guys ya. Kasih like ya. Dan bisa berkomentar. Kita diskusi di kolom komentar. Oke, cukup segitu aja. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.